pengelola pembuat kerajinan. Pada kesempatan hari ini, yang pertama-tama saya mohon maafnya harus agak besar nih Bu, karena ternyata memandu ini mobil bagus ini, cuma karena belum biasa ya, tak lewat jalur Kalimanas ini, ya. Ternyata jalurnya dianggap kurang lebar Pak. Jadi mungkin siapa tahu besok-besok jalur Penican Kalimanas dibuat lebih lebar, karena orang Semarang nganggapnya jalannya sempit sekali, dibuat belok susah gitu. Jadi agak terlambat 1 jam ya bukan agak terlambat 1 jam. Mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat dari kegiatan yang akan kita adakan pada hari ini. Tujuan saya datang bersama tim ini tentu saja tadi membangun kan kolaborasi membangun masyarakat sini itu siap dibangun Pak. Artinya indikatornya ibu-ibunya kreatif membuat kerajinan, bapak-bapaknya sebagian teguh sabar mengelola unit Indonesia. Kalau dilihat dari hasilnya kan belum ya Pak. Nah mudah-mudahan setelah datangnya Pak Kabid terutama ya, kalau saya kan udah pegang dulu itu yang bukan Pak Kabid kan Pak Kades. Setelah paham bahwa desa ini berpotensi menjadi salah satu pilot project. Pilot project itu untuk pilot sih bawa pesawat terbang Bu. Pilot itu pertama di Purbalingga yang nantinya teknologinya beda dibanding yang lain. Jadi itu first love Pak, agar pacaran gitu ya Pak. Nah, anggar di sini first teknologi. Jadi nanti insya Allah kalau first teknologi kan biasanya berkesannya luar biasa Bu. Ya, cinta pertama berkesan gitu. Nah, teknologi pertama nanti bisa jadi cerita. Mudah-mudahan teknologi yang kita hadirkan optimasinya baik, produknya baik, sehingga nanti bisa mentransformasi yang tadinya hanya ngolah sedikit ya. Kalau saya katakan itu sedikit, karena bapak-bapaknya gajinya belum cukup. Nah, nanti mudah-mudahan bisa secara terintegrasi pengolahan sampahnya, tidak hanya sampah, tapi besok semua sampah organik masuk, rongsok masuk, kapasitas hidrolisis meningkat itu, dan menjadi salah satu percontohan di wilayah Purbalingga dulu. Tadi disampaikan Pak Kabid akan jadi salah satu contoh desa mandiri sampah. Insya Allah dengan kontribusi masyarakat, kemudian pengurus unit yang sabar, mudah-mudahan kita kontribusi kita bersama tim dari UNES tidak hanya dari sisi teknologi, tapi meningkatkan tadi ada beberapa sampah yang di pirolisis rendemennya rendah. Jadi tidak semua plastik jadi sampah ya Bapak Ibu. Jadi sebagian itu rendemennya rendah, artinya dia tidak bisa terkonversi jadi minyak yang baik. Nah, jadi apa? Jadi kerajinan ini lebih tinggi Bu nilainya. Jadi kalau sampah misalnya tadi dijual 1.400, ini nggak pakai kilo, dijualnya bisa di atas 25.000. Mudah-mudahan nanti aplikasi dari tim UNES langsung dapat dipraktekkan. Harapan kita tidak hanya sekedar hari ini berlatih kemudian lupa, hari ini berlatih bahkan dibawa pulang besok ditagih Bu. Nah, ditagih harus jadi produk, sehingga keberlanjutan dari kegiatan ini dapat terasa dampaknya kepada masyarakat, terutama di desa. Saya kira itu sekarang. Nanti besok ini nggak pertama kali dan terakhir Bu, pertama kali, dan kita akan ketemu lagi pada kesempatan yang mungkin lebih enak lagi gitu ya. Oke, saya kira itu Pak Mis, nanti langsung saja ya Pak, langsung itu. Oke. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, tadi saya disampaikan sambutan dari Dinas Semarang. Yang pertama beliau adalah Profesor Dr. Nanang Adida Tri Marsudi MSc. Beliau adalah dosen UNES di bidang ilmu lingkungan.
Jadi ini cocok terkait dengan persampahan. Kemudian yang kedua, Ibu Dr. Randa Widowati MPD. Beliau adalah dosen di Prodi Pendidikan Tata Busana. Ya. Jadi ini cocok kaitannya dengan kerajinan ibu-ibu. Ya. Di mana workshop kesempatan ini adalah pembuatan kerajinan yang berbahan limbah. Kepada Ibu Karida, Ibu Nana sama Ibu Widowati kami persilakan. Nah ini nanti Bu Widowati Jenderal Jawa, ini kami dari Universitas Negeri Semarang, ya, bekerja sama ini dengan Pak Bambang dari Wiwarotomo ini untuk menyampaikan materi. Alhamdulillah ini Bu Widowati ini dari jurusan busana, jadi ini tadi yang disampaikan ini baru tahap awal untuk pemanfaatan. Ini apa sih gitu ya, meskipun mungkin kertas atau apa, gunanya ini pemanfaatan yang barang bekas ini, termasuk nanti yang dilihat jangan mungkin apa benangnya atau apa, tapi kan botol-botol daripada dibuang mungkin juga dijual. Sekarang kayaknya nggak laku. Nah siapa tahu ini menjadi hiasan-hiasan seperti ini yang menarik, yang nanti menjadi sesuatu yang baru yang mempunyai nilai jual tadi, menjadi home decor ya, kalau ini dekorasi atau apa. Nah harapannya ini menjadi ikon baru, menjadi unggulan juga di Panicam ini. Dan masih semangat ya bapak-bapak sore ya. Apalagi ini kok suasananya agak-agak syahdu nih, hujan juga ada ini hujannya. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu, monggo waktu selanjutnya saya aturkan ke Bu Widowati. Ya. Bekas akhir mahasiswa apa kalender, jadi kertasnya tidak harus kurang, ya. Kertas bekas skripsi, terus kalender dan lain-lain, ya. Nah ini yang saya bawa baru satu teknik digulung. Nah kalau yang lain-lain ini, kalau ini modalnya hanya ini ya, untuk menggulungnya saya pakai jeruji roda. Nah kalau ini kecil Pak, kecil ini nanti yang akan kita anyam, ya, kita anyam. Nah kalau yang ini yang hanya kita puter-puter, ini paling gampang. Ini yang agak besar. Nanti pakai jeruji atau apa yang agak besar, nanti ini digepeng tinggal diputer terus dibentuk, mau kotak, mau lonjong, mau bulat, itu gampang sekali. Ini yang tingkat paling mudah, hanya muter. Tapi kalau ini sudah harus terampil, harus rapi. Nah ini kalau masuk ke hotel, ini home decor ya, jadi kalau tempat permen gitu ya, tempat pensil gitu. Nah kalau di UNES itu saya bikin ada piring gitu untuk menyajikan buah kue itu, tapi diselipkan daun. Jadi daun dulu baru itu supaya nggak kotor, ya. Jadi ini sangat kuat Pak. Ini mau dibanting mau diapa, kuat sekali. Ini hanya modalnya hanya jeruji sama lem sama varnish. Ini di varnish. Nah ini yang masih dasar juga, saya bawa yang dasar. Nanti ada yang tingkatannya itu sudah naik kelas, itu ininya diberi warnanya warna alam. Saya nggak suka warna atas ya, jadi kita bisa menembus lain subsan atau apa kayu yang di sini yang bisa menimbulkan warna, dan ini terus dikuas. Jadi warnanya warna alam. Nah ini masih ori, ini masih warna koran, ya. Nah ini sudah lama sekali dan ini dulunya nggak saya varnish, jadi jadinya kuning, ya. Kalau ini sudah hampir 2 tahun ya saya simpan. Memang saya kalau ngajar kemana-mana ya saya bawa gitu. Nanti kalau ibu-ibu bisa bikinnya lebih bagus ya, bisa bikin figura ya. Jadi tidak hanya tempat-tempat wadah ya. Nah ini mengingat ini yang akan saya ajarkan, saya PR nanti insya Allah pertengahan November
saya kesini lagi. Insya Allah nanti di samping ada kerajinan, kita beri teknik ekoprint yang dasar. Pernah dengar ekoprint ya? Nanti nah, itu nanti. Nah, tapi mengingat ini kok banyak sekali ya. Ini kan saya botol plastik ini. Botol plastik ini ya. Banyak ya. Nah, jadi kalau yang ibu buat yang seperti itu kan murni, tidak ada tambahan bahannya. Nah, bahan utama semua ya. Kalau yang saya bawa, ini bahan utamanya hanya kurang semua, tidak ada biasanya. Tapi kalau ini saya beli talikur kan juga murah. Jadi untuk meningkatkan daya apa ya, kadang bentuknya itu tidak hanya sekedar plastik bekas, tapi kita beli, nah estetikanya, desainnya itu bisa lebih bagus. Nah nanti tolong nanti kalau saya pertemuan ke sini, ibu sudah membawa mau botol, mau plastik semua bentuknya apapun, itu nanti kita relate dengan ada beberapa saya bawakan botol. Kalau mau natural, kalau ingin natural ya nanti relate-nya pakai ini. Yang saya bawa ini bahannya kurang, hanya untuk meningkatkan tingkat kualitas nilai estetikanya seperti ini. Kalau tadinya nggak cantik di ruang-ruang, ini jadi lebih bagus. Nah kalau biasanya, nanti saya tanya Pak, Bapak adakah penjahit di sini? Biasanya penjahit, jadi limbahnya tidak hanya limbah di tempat sampah bapak ibu ya, tapi bisa ditambah nilai estetikanya dengan limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Nanti saya ajari ibunya dari persamaan juga ada, tapi tidak mungkin saya ajarkan sekarang ya. Nah ini yang tinggal melilit, ini gampang tinggal lem. Saya bawakan lem limbah sama ini ya. Ini nanti untuk